Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran Al-Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in. Sekarang kita sudah sampai pada bab sholat nafilah atau sholat sunnah. Langsung saja kita mulai dari definisi nafilah. Nafilah secara bahasa artinya tambahan, secara lugah artinya tambahan. Sedangkan nafilah secara istilah adalah sholat yang hukumnya tidak wajib. Sholat ini dinamakan nafilah karena ia merupakan tambahan dari sholat-sholat yang telah diwajibkan. Sholat nafilah disebut juga dengan sholat tatawwu. Jadi sholat sunnah ini sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka tidak apa-apa atau tidak mendapatkan dosa. Macam-macam sholat nafilah. Sholat nafilah ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, nafilah yang dianjurkan mengerjakannya dengan berjamaah. Seperti apa? Sholat id, sholat gerhana, baik itu gerhana matahari atau bulan, sholat istisqa atau sholat meminta hujan, sholat taraweh. Nah, bagian yang pertama ini lebih utama dari bagian yang kedua yang akan dijelaskan setelah ini. Paham ya? Lebih utama. Dan yang kedua adalah nafilah yang tidak dianjurkan mengerjakannya dengan berjamaah, yaitu semua jenis sholat sunnah selain yang disebutkan tadi yang pertama. Namun jika seandainya ada yang mengerjakan dengan berjamaah, hukumnya tetap sah. Jadi misalkan di pondok untuk mengajarkan agar supaya santri terbiasa melaksanakan sholat duha dan sholat tahajud, maka sholat duha dan tahajud dilakukan secara berjamaah. Bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Walaupun sebenarnya sholat duha dan sholat tahajud itu tidak dianjurkan berjamaah, tapi jika dilakukan berjamaah maka tidak apa-apa. Bagian kedua ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu. Dan yang kedua, sholat sunnah rawatib yang terkait dengan waktu yang lainnya. Yang kedua, sholat sunnah bukan rawatib, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan kapan saja, baik di waktu malam ataupun siang, dan tidak mengiringi sholat fardu maupun terkait dengan waktu yang lainnya. Ini sholat sunnah ghairur rawatib. Pertama, sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Yaitu sholat sunnah yang memiliki waktu tertentu. Hikmah disyariatkannya sholat sunnah rawatib adalah bahwasannya ia berfungsi menyempurnakan sholat fardu yang kurang sempurna. Misalnya tidak khusyuk, tidak memerhatikan bacaan sholat, dan yang lainnya. Jadi itu fungsi sholat rawatib. Semakin banyak sholat rawatib yang kita lakukan, maka itu bisa menambal kekurangan-kekurangan kita ketika melaksanakan sholat fardu. Jumlah rakaat sholat sunnah rawatib paling sedikit 10 rakaat selain sholat sunnah witir. Disebut juga sholat sunnah muakkadah, dan yang sempurna adalah 12 rakaat selain witir. Yang pertama, sholat sunnah muakkadah, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur atau sholat Jumat, 2 rakaat setelah sholat zuhur atau sholat Jumat, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Itu yang sholat sunnah muakkadah.
Adapun yang kedua adalah sholat sunnah ghairu muakkadah, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Kemudian ada sholat sunnah rawatib tetapi tidak mengiringi sholat fardu, berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu sholat sunnah rawatib tetapi mengiringi sholat fardu, seperti apa? Qobliyah dan ba'diyah. Namun setelah ini adalah sholat rawatib yang tidak mengiringi sholat fardu, itu ada banyak. Yang pertama adalah sholat witir, yaitu sholat witir termasuk sholat sunnah muakkadah, tidak dikerjakan dengan berjamaah kecuali pada waktu bulan Ramadan. Dinamakan sholat witir karena sholat witir ini berfungsi sebagai penutup sholat sunnah yang lainnya. Jadi harusnya sholat witir ini dikerjakan paling terakhir, malam paling terakhir, karena sebagai penutup sholat sunnah. Sholat witir hukumnya sunnah, bukan wajib. Berbeda dengan sebagian madhab selain madhab Imam Syafi'i, ada yang mengatakan sholat witir ini adalah wajib hukumnya. Tapi bagi madhab Syafi'i, sholat witir sunnah. Rakaat sholat witir minimal 1 rakaat, lebih sempurna lagi 3 rakaat. Lebih baik lagi 5, 7, 9 atau 11 rakaat, dan tidak boleh lebih dari itu. Maksudnya apa? Tidak boleh lebih dari 11 rakaat, itu sholat witir. Disunnahkan witir dikerjakan sebagai penutup sholat tahajud. Artinya apa? Di sholat yang paling terakhir, bahkan setelah sholat tahajud. Namun apabila tidak mampu untuk melaksanakan sholat tahajud, maka sholat witir lebih baik dikerjakan setelah sholat isya. Apabila seseorang telah mengerjakan witir kemudian hendak melaksanakan tahajud atau nafilah yang lainnya, maka hukumnya bagaimana? Maka hukumnya tidak apa-apa atau hukumnya boleh, namun tidak perlu mengulangi sholat witir lagi. Jadi cukup yang tadi itu. Yang kedua, sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setiap kali masuk masjid sebelum duduk. Paham ya? Apabila kita datang ke masjid, kita belum duduk langsung melaksanakan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah tersebut adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Tetapi kalau misalkan kita sudah duduk sebelum melaksanakan sholat sunnah, maka sholat sunnah setelah duduk itu bukan dinamakan sholat tahiyatul masjid, karena sholat tahiyatul masjid itu dikerjakan sebelum duduk ketika masuk masjid. Kecuali di Masjidil Haram, maka sholat tahiyatul masjid digantikan dengan tawaf. Bagi siapa saja yang masuk masjid, disunnahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, baik diniatkan masuk masjid ataupun tidak. Misalkan adik-adik sedang bepergian ke Jawa Timur, kemudian istirahat di sebuah masjid. Nah, walaupun adik-adik mau masuk masjid, niatnya bukan untuk sholat, tetapi tetap disunahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid, walaupun niatnya pertama apa? Untuk istirahat. Apabila seseorang masuk masjid dan iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak perlu mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Ia boleh dikerjakan kapan saja ketika memasuki masjid, meskipun pada waktu-waktu terlarang mengerjakan sholat kapanpun. Bahkan waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat itu tetap disunahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Misalkan setelah sholat asar itu kan tidak kurang dianjurkan untuk melaksanakan ba'diyah asar. Nah, maka kalau misal kita masuk setelah asar itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka hukumnya tidak apa-apa, karena ia merupakan sholat yang memiliki sebab. Sholat tahiyatul masjid tercukupi dengan didirikannya sholat fardu ataupun sholat nafilah yang lainnya. Dimakruhkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid dalam 2 keadaan.
Yang pertama, ketika iqomah sholat sudah dikumandangkan atau imam sudah mulai sholat. Nah, ketika kita masuk ke masjid dan imam sudah mau melaksanakan sholat berjamaah, maka kita dimakruhkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, ketika masuk Masjidil Haram, karena yang dianjurkan itu bukan sholat tahiyatul masjid, tetapi apa? Tetapi tawaf. Nah, ini khusus di Masjidil Haram. Selanjutnya, sholat sunnah rawatib yang tidak mengiringi sholat fardu adalah sholat duha. Sholat duha termasuk sholat sunnah muakkadah. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat, lebih utama 4 rakaat, dan lebih utama lagi 6 rakaat, lebih utama lagi 8 rakaat, dan yang paling sempurna dan yang paling banyak adalah 12 rakaat. Waktu sholat duha adalah sejak matahari naik setinggi tombak hingga matahari condong ke barat. Selanjutnya yang keempat adalah sholat sunnah yang dikerjakan oleh orang yang memiliki urusan tertentu, sedangkan dia tidak tahu manakah pilihan terbaik yang harus dipilih. Istikharah, ini dinamakan sholat istikharah. Sholat istikharah dikerjakan sebanyak 2 rakaat di waktu yang tidak dilarang mengerjakan sholat. Boleh kapanpun asalkan waktu tersebut tidak dilarang untuk mengerjakan sholat. Adapun doa yang dianjurkan ketika melaksanakan sholat istikharah adalah Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru ala wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri au fi ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kana thumma ardini bihi wa yusamma hajatuhu. Kemudian disebutkan hajatnya setelah baca doa tersebut. Doa ini bisa dilihat di buku terjemah, itu ditulis saja di tugasnya. Kemudian pilihlah urusan yang paling menenangkan hati, sebab jika Allah telah melapangkannya mengerjakan sesuatu, maka sesungguhnya apa yang ia pilih itu merupakan urusan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, tentunya tidak akan mengerjakannya. Adapun yang kelima adalah sholat tasbih. Sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Jadi sholat tasbih ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan selama 4 rakaat dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir sebanyak 300 kali. Dengan rincian setelah takbiratul ihram sebanyak 15 kali, baca tasbihnya setelah membaca surat 10 kali, setelah ruku 10 kali, setelah i'tidal 10 kali, setelah sujud 10 kali, bangkit dari sujud adalah 10 kali, sujud kedua 10 kali, dan jumlah semuanya dalam satu rakaat adalah 75 kali. Sedangkan dalam 4 rakaat jumlahnya 300 kali. Ini di 75 kali ini tasbih yang dibaca dalam satu rakaat. Jadi kalau misalkan sudah 4 rakaat maka jumlahnya 300 kali. Pada setiap rakaat disunahkan membaca Al-Fatihah dan surat. Adapun sholat sunnah rawatib yang tidak mengiringi sholat fardu yang keenam dan selanjutnya akan dilanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.